Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Aris Effendi dari Pancasona Official. Nah, di episode kali ini saya akan lanjut membahas seputar mimis senapan angin. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu sebenarnya ini bukan komplain ya, tapi mungkin ada informasi yang belum saya sampaikan ke teman-teman Sobat Hunter mengenai mimis. Kemarin itu ada beberapa teman-teman Sobat Hunter itu bertanya ke saya lewat WhatsApp setelah belanja senapan angin di kami. Sebagai contohnya seperti ini, Mas ini mimisnya kok penyok ya, bahkan dipegang aja kok dia bisa penyok. Nah itu sudah wajar karena tekstur dari mimis senapan angin itu masing-masing berbeda dari mungkin yang sudah saya siapkan di bawah ini ya. Nanti akan saya tunjukkan teksturnya dan kenapa dia bisa penyok ketika dimasukkan atau mungkin ketika dipegang ya. Salah satunya contohnya teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu belanja mimis senapan angin di kami, bahkan senapan angin di kami itu ketika memasukkan mimisnya, ketika mimisnya nanti keluar itu pasti bakalan penyok atau teksturnya tidak rata. Nah, ini akan saya bahas tuntas di episode kali ini. Pastinya videonya bisa disimak sampai habis supaya nanti tidak ada miskomunikasi. Oke, jelas? Sudah like, sudah share, sudah subscribe juga. Kalau sudah, kita coba langsung aja masuk ke detail pembahasannya. Oke? Nah, di episode yang satu ini kita bahas mengenai teksturnya dulu ya dari mimis-mimis yang sudah saya siapkan di depan saya ini. Mungkin di next episode saya akan memberikan sebuah rekomendasi bagi teman-teman nanti pilihan mimis apa yang cocok untuk kegiatan berburu ataupun olahraga menembak nantinya di episode berikutnya. Kalau yang hari ini fokus kita bahas mengenai tekstur, kenapa mimisnya bisa penyok, kenapa teksturnya kok lembek banget seperti ini dan sebagainya. Kita akan bahas tuntas di episode kali ini. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, hakikatnya ya, biasanya mimis senapan angin yang di tempat kami ataupun mungkin yang ada di luaran sana ya, itu terbuat dari bahan timah, di mana bahan timah ini masing-masing mimis yang sudah saya siapkan di depan saya ini memiliki varian tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang teksturnya itu dia keras, ada yang teksturnya dia lembek, ada juga yang teksturnya itu nggak begitu keras dan juga nggak begitu lembek. Nah, akan saya tunjukkan detail di momen hari ini. Yang di atas ini kita sediakan mimis lokal, mimis Jawara GR8, mimis Jawara Evanik, dan mimis Jawara GR12. Dan yang di bawah ini full mimis impor ya, full mimis impor dari luar negeri. Ada mimis Samyang lancip dari Korea, mimis Hercules dari Swiss, mimis Superdome dari Jerman, mimis Barakuda Med juga dari Jerman, dan terakhir adalah mimis Premier Crossman dari USA. Semuanya kaliber 4,5 mm. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Sobat Hunter yang kemarin sudah masuk. Kemarin itu ada Sobat Hunter yang belanja senapan angin di kami. Nah, karena kebingungan, nah bahkan mimisnya ini kemarin beliau kalau nggak salah belanjanya yang mimis Superdome. Itu ketika dibuka, ketika dipegang itu kan teksturnya memang sedikit lebih lembek dibandingkan dengan mimis-mimis yang lain. Ketika ditekan itu dia penyok. Nah, itu sudah wajar, Pak, karena untuk tekstur mimis Superdome ini yang paling ringan banget. Bobotnya yang paling ringan, teksturnya juga yang paling lembut, tapi untuk akurasi bagus banget. Tapi kalau untuk untuk berburu atau untuk big game saya tidak merekomendasikan karena mimisnya teksturnya itu lembek. Nah, tapi untuk akurasi mantap, untuk olahraga menembak ini bagus banget ya. Oke, ini salah satunya. Nah, kita akan buka satu persatu. Kita mulai dari dulu yang mimis Samyang. Nah, mimis Samyang ini mimis Korea ya, lancip double ring. Bisa dilihat. Nah, ini mimis Samyang lancip double ring dari Korea, kaliber 4,5 mm. Nah, untuk beratnya sendiri, mimis ini kalau nggak salah per butirnya lebih di atas 16 grain. Dia 16-an grain lah, kurang lebihnya. Ini teksturnya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, dari sini aja ya. Nah, sebentar. Nah, oke, bisa dilihat. Nah, ini mimis Samyang lancip dari Korea. Nah, ini teksturnya sangat keras dibandingkan dengan mimis-mimis yang lain. Nah, ini ketika ditekan seperti ini memang nggak penyok. Tapi untuk
roknya yang paling belakang ini teman-teman, ini ada roknya ya. Ini ketika dia nanti sudah masuk ke senapan angin atau ke larasnya, itu ketika dikeluarkan pasti penyok. Kenapa seperti itu? Itu normal ya, karena ini fungsinya adalah roknya ini yang bagian belakang ini bisa dilihat. Nah, rok bagian belakangnya ini fungsinya adalah ketika dia masuk ke dalam laras, dia posisinya mekar, dia akan mengerucut mengikuti diameter yang ada di laras senapan angin tersebut. Jadi itu normal. Semua mimis ya, semua mimis apapun ketika sudah dimasukkan ke senapan angin, ketika nanti dikeluarkan mungkin menggunakan besi, dikeluarkan menggunakan alat khusus dan lain sebagainya, teksturnya pasti berubah di bagian roknya karena di situ ya, untuk rok ini kan mekar. Ketika dia sudah masuk ke laras, dia akan mengerucut mengikuti diameter di dalam larasnya tersebut. Jadi itu untuk mengunci supaya mimisnya itu nggak keluar atau mungkin bisa padat. Jadi mimisnya itu bisa masuk ke dalam laras supaya nanti padat ketika ditembakkan itu anginnya dia nggak keluar duluan. Jadi kalau keluar duluan biasanya mimisnya ngacak kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk tekstur mimis senapan angin Samyang dari Korea. Sudah jelas, sudah bisa dilihat dan ini wajar kalau nanti teman-teman memasukkannya ke dalam senapan angin ketika dikeluarkan sudah penyok atau teksturnya tidak rata seperti semula. Oke. Itu penyebabnya. Jadi wajar saja. Nah, dari mimis yang dari Korea sudah, kita lanjut ke mimis berikutnya yaitu mimis Hercules. Nah, mimis Hercules ini mimis dari Swiss ya. Ini untuk beratnya sendiri per butirnya itu kurang lebih 13,6 gram ya. Ini yang dirasa kayaknya agak berat juga, tapi lebih berat yang Samyang tadi. Nah, ini Hercules kita buka dulu. Nah, teksturnya seperti ini. Ini bulat-bulat. Kelihatan nggak? Nah, ini bulat-bulat seperti ini. Nah, oke. Coba saya taruh di sini aja dulu. Nah, ini untuk mimis Hercules double ring juga, tapi itu untuk ujungnya tumpul ya, sama. Untuk di belakangnya ini juga mekar, dimana nanti ketika dimasukkan ke laras senapan angin, dia nanti akan mengerucut dan teksturnya akan berubah ketika dikeluarkan. Dan itu wajar juga ya. Nanti teman-teman nggak usah khawatir, mimisnya kok gampang penyok ya. Itu nggak penyok, memang ya teksturnya seperti itu. Kalau ketika dimasukkan ke laras, itu posisinya atau bentuknya akan berubah. Jadi nggak seperti semula. Nah, ini bahan timah teman-teman. Ketika dipegang seperti ini, itu ada yang sebagian, ada yang penyok, sebagian ada yang juga. Karena teksturnya berbeda-beda. Ini salah satunya contoh seperti ini ya. Ini ketika ditekan ini nggak bisa. Tapi kalau saya gigit, dia pasti penyok. Ya, seperti ini. Penyok kan? Nah, ini saya gigit nih. Karena teksturnya dia terbuat dari bahan timah. Ya, bahan timah ini untuk yang ada yang paling keras, ada yang sedang, ada yang lembek seperti ini. Nah, masing-masing difungsikan sendiri. Nanti untuk fungsinya akan saya jelaskan di belakang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, yang ini sudah jelas ya. Mimis Hercules dari Swiss sudah saya tunjukkan dan mungkin bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang mimis paling ringan banget dibandingkan dengan mimis-mimis yang lain. Beratnya cuma 8,3 gram. Ini sangat ringan, kecil banget, mungil ya. Ini yang kemarin dipermasalahkan oleh teman-teman Sobat Hunter. Mungkin ini informasi yang belum saya sampaikan ya. Jadi ya wajar-wajar saja kalau teman-teman bingung ya. Oke, kita buka dulu. Nah, mimis Super Doom dari Jerman. Kita buka dulu. Nah, mimis Super Doom dari Jerman ini teksturnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kecil banget, polosan ya. Ada ulirnya di bagian luarnya. Ini juga roknya sama. Ketika nanti dimasukkan ke senapan angin, roknya itu akan mengerucut dan teksturnya juga berubah. Oke, kita bahas dulu. Ini mimis yang paling lembut banget. Ketika ditekan bagian bokongnya atau bagian roknya ini, teman-teman, itu dia pasti penyok. Bisa dilihat. Nah, ya kan? Ini normal karena teksturnya dia memang tekstur yang mimis ringan, tekstur yang lembek, tapi untuk akurasi bagus banget. Dibandingkan dengan mimis yang lain, mimis ini jauh lebih efektif dan bagus untuk akurasi. Untuk olahraga menembak tembakan poin, ini saya merekomendasikan mimis ini. Beda dengan mimis yang sebelumnya, mimis Hercules yang teksturnya agak keras ya, ketika ditekan pasti susah, tapi kalau digigit pasti dia penyok. Jadi dengan
berat per mimisnya 13,6 grain. Kalau yang ini 16 grain pasti berbeda. Semakin berat semakin keras kemungkinan ya. Nah, menurut teori saya pribadi yang saya pelajari ya ada perbedaan di situ. Nah, kita kembali lagi ke Mimis Super Doom. Nah, Mimis Super Doom ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini kalau dipegang pakai tangan, roknya pasti penyok. Ini normal karena teksturnya dia memang seperti ini. Bagusnya untuk akurasi long range, untuk olahraga menembak dan lain sebagainya. Untuk buruan-buruan kecil sedang bisa. Kalau untuk big game saya rasa masih belum efektif karena teksturnya dia yang paling ringan, paling lembek dan ya bisa dilihat sendiri. Oke? Dan ini normal. Kita lanjut, dari Mimis Super Doom sudah, kita lanjut ke Mimis Barakuda Match. Nah, Mimis Barakuda Match ini sama, hampir sama, ini buatan dari Jerman juga. Tapi untuk beratnya sendiri, per mimisnya ini 10,65 grain. Jadi lebih berat sedikit dibandingkan dengan Mimis Super Doom. Nah, teksturnya seperti apa? Kita coba buka aja, nggak usah khawatir. Ini biasanya sering saya gunakan untuk tes tembak juga. Sebentar. Saya carikan dulu untuk segelnya ada di mana ini. Nah, ini yang Mimis Barakuda Match. Nah, dari Jerman juga ya ini. Kita buka. Nah, untuk Mimis Barakuda Match ini polosan ya teman-teman, tidak ada cincinnya, tidak ada ulirnya di bagian luar, tapi ini agak tebal, berat ya. Nah, bisa dilihat dulu. Oke. Ini teksturnya memang ya agak keras lah ya. Jadi ini agak susah kalau dipegang atau ditekan seperti ini. Tapi dia bisa penyok juga. Kalau dia masuk ke laras, kalau digigit sama. Bahannya juga dari bahan timah, tapi untuk teksturnya berbeda. Jadi ini penjelasan yang mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri teorinya atau pengen mungkin informasi lebih detail mengenai mimis supaya tidak ada kerancuan, supaya tidak ada miskomunikasi. Ya mohon disimak sampai habis videonya. Oke, lanjut. Nah, Mimis Barakuda Match ini yang teksturnya seperti ini bagus juga untuk berburu atau untuk olahraga menembak. Kalau teman-teman penasaran bisa coba dan bisa dipasang ke semua jenis senapan angin, gejluk, PCP ataupun uklik bisa. Nah, tapi mungkin ada sedikit aturan khusus di senapan angin uklik kalau nanti menggunakan mimis ini. Kita akan bahas di next moment aja ya. Oke, sudah dari Mimis Super Doom simple aja, hampir sama sih, cuman bobotnya dia agak berat dibandingkan Mimis Super Doom dan apa namanya? Untuk teksturnya dia polosan. Tidak ada giginya, tidak ada cincinnya, dan lain sebagainya. Kita lanjut bahas mengenai Mimis Premier Crossman dari USA. Nah, ini beratnya hampir sama dengan Barakuda Match, yaitu per butirnya 10,5 grain. Kita buka dulu. Oke, lanjut. Mohon maaf tadi saya skip ya. Susah untuk bukanya ini. Itu sudah saya buka, bisa. Nah, ini untuk Mimis Premier Crossman dari USA dengan berat per mimisnya kurang lebih 10,5 grain. Ya, agak berat lah ini. Nah, ini teksturnya polosan, hampir sama dengan Mimis Barakuda Match, tapi untuk bagian depannya ini tumpul banget dan di bagian belakangnya agak mekar seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Oke, bisa bandingkan sendiri teman-teman mau nanti pilih yang mana. Yang jelas ini teksturnya lebih keras dibandingkan dengan Mimis Barakuda Match kurang lebihnya ya. Nah, bisa dilihat ini roknya bagian belakang, saya taruh gini aja supaya kelihatan. Oke, ini ya, ini roknya belakang seperti ini. Ini ketika nanti dia masukkan ke senapan angin, itu pasti dia akan penyok. Nah, posisinya akan berubah, posturnya juga akan berubah. Nah, ini kalau ditekan pakai tangan agak susah, lebih mudah yang Super Doom tadi ya, yang mimisnya memang agak ringan. Tapi kalau yang ini susah banget, bagian belakangnya keras. Nah, jadi itu penyebabnya. Jadi semuanya itu punya tekstur masing-masing, punya ciri khas tersendiri. Jadi, nah nanti mau pilih yang mana teman-teman bisa sesuaikan sendiri aja. Mungkin di next video mungkin teman-teman bisa tonton dulu sampai habis ya, karena di episode berikutnya bakalan saya rekomendasikan mimis apa yang cocok untuk berburu, untuk senapan angin gejlok ataupun PCP, uklik itu yang mana aja berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Nah, oke, lanjut. Ini Mimis Super Doom simple aja. Mimis Premier Crossman simple aja ya teman-teman. Jadi mau pilih yang mana, monggo, boleh, bebas. Ini kalibernya semua 4,5 mm. Oke, kita lanjut. Setelah mimis impor semua, ini mimis yang lokal. Nah, mimis lokal ini yang paling
banyak dijumpai. Mungkin teman-teman pernah pakai Mimis Jawara GR8 atau Jawara GR12. Ini teksturnya hampir sama, dengan bobotnya kurang lebih hampir sama. Cuma yang membedakan di sini tampilan luarnya saja. Kalau tampilan luarnya saja itu bisa dilihat. Kita coba, ini yang Mimis Jawara GR8 itu dia tanpa cincin, tapi ada ulirnya. Ya, ini yang GR8. Nah, kalau yang GR12, tunggu dulu. Ini yang Mimis GR12 Jawara ya. Nah, itu ada cincinnya satu di sini, tapi ada ulirnya juga. Ya, hampir sama, tekstur juga hampir sama, bahannya juga sama. Ini Mimis lokal, tapi dia yang beda di tampilan luar saja. Ini ada cincinnya satu, ya, ada ulirnya atau cincin ini di kepalanya satu. Juga kalau yang Mimis Jawara GR8 itu tanpa cincin, polosan. Mau pilih yang mana boleh. Kalau dari segi panjangnya memang sedikit lebih panjang Mimis Jawara GR12 ya. Terus dari segi kekerasannya itu hampir sama karena bahannya juga sama. Nanti monggo mau pilih yang mana. Yang jelas dua-duanya ini efektif untuk kegiatan berburu ataupun olahraga menembak. Ini kelas Mimis lokal ya. Dan terakhir ini Mimis Jawara Evanik. Nah, Mimis Jawara Evanik ini Mimis lokal juga dengan beratnya itu kurang lebihnya di sini tertulis 12,6 grain ya. Nah, ini Mimis Jawara ya, kita coba buka dulu. Ini teksturnya kurang lebih seperti ini. Ini hampir sama dengan Mimis Samyang lancip tadi ya. Cuman di sini bedanya untuk ujungnya itu sedikit lebih tumpul dibandingkan Mimis Samyang tadi. Tapi beda bahannya. Kalau ini bahan timah-timah lokal Indonesia. Kalau yang ini Mimisnya memang timah-timah dari Korea. Agak beda kalau teman-teman nanti perhatikan dari tingkat tekstur presisinya, tingkat tekstur kekerasannya itu beda. Tapi monggo mau terserah yang mana. Harganya juga berbeda banget. Harganya jauh berbeda ya. Tapi ya monggo mau pilih yang mana. Kalau yang ini saya rekomendasikan untuk big game juga bisa. Karena teksturnya dia panjang, ada cincinnya, double ring di sini yang bisa nanti untuk daya robek, daya hancur ke sasaran itu bagus. Nah, ini berat. Kalau tadi lihat beratnya 12,6 grain, lebih dari 10 grain itu memang agak berat ya. Cocoknya untuk berburu. Kalau untuk akurasi jarak jauh ya bisa, cuman kurang efektif. Oke, ini terakhir Mimis Jawara Evanik sudah saya tunjukkan ya. Terus terlepas itu semua, saya kembalikan ke teman-teman Sobat Hunter. Intinya teman-teman dari kesimpulan video hari ini adalah setiap Mimis punya karakteristik ciri khas tersendiri. Mulai dari bentuk, tekstur, terus kekuatan, kelembekan dan sebagainya dari bahannya itu masing-masing berbeda. Tapi itu normal semua. Cuman nanti teman-teman harus menyesuaikan aja Mimis apa yang cocok untuk akurasi jarak jauh, Mimis apa yang cocok untuk berburu big game dan sebagainya. Kalau dari Mimisnya bawaan itu masing-masing sama ya. Ketika dimasukkan ke laras, itu nanti ketika dikeluarkan itu juga nanti posisinya bentuknya akan berubah. Pasti dia ada cacat. Itu pasti karena semua bentuk Mimis itu tumpul di bagian ujungnya ya, bagian ujung kecil. Terus roknya dia mekar. Ketika dia masuk ke laras senapan angin, dia akan roknya itu mengerucut mengikuti alur di dalam larasnya itu diameternya sesuai yang ada di laras tersebut. Alhasil ya, ketika Mimis dikeluarkan itu pasti cacat, pasti berubah bentuk, yang semula mekar pasti ada penyusutan agak mengerucut dan sebagainya. Itu normal semua. Oke. Nah, terlepas dari itu semua ya teman-teman, saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Jadi kesimpulannya untuk video hari ini adalah setiap Mimis itu memiliki karakteristik ya, bentuk dan teksturnya berbeda-beda. Tergantung dari bawaan Mimis masing-masing ya. Jadi mau pilih yang mana boleh, mau pakai yang mana saja boleh. Yang jelas semua memiliki ciri khas tersendiri, semua memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri yang bisa teman-teman nanti maksimalkan untuk penggunaan senapan angin di masing-masing teman-teman Sobat Hunter. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk beberapa pertanyaan yang kemarin sudah masuk, semoga dari video apa yang saya upload hari ini, yang saya buat hari ini bisa memberikan sedikit referensi, sedikit memberikan pencerahan bagi teman-teman Sobat Hunter mengenai Mimis senapan angin. Toh nanti kalau teman-teman kurang sependapat dengan saya,
kurang setuju dengan saya apa yang saya sampaikan hari ini, monggo boleh tulis aja kritik dan sarannya di kolom komentar. Ya, saya terbuka. Di sini saya sifatnya sharing-sharing, belajar bareng, share pengalaman pribadi berdasarkan apa yang sudah saya lakukan di uji lapangan mengenai mimis, senapan angin, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebihnya seperti itu, dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Semoga sehat selalu untuk semua sobat hunter di seluruh Indonesia, lancar rezeki dan tetap terbaik. Oke, dan jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Oke, nantikan video berikutnya membahas seputar senapan angin ataupun aksesoris senapan angin di Panyasona Official. Pantengin terus dan jangan sampai kelewatan.